Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Galuh Wikandia dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 2021 0810 10012. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Aik Ibadah dengan dosen pengampu Dr. Andes Imam Mustabat MPD. Pengertian fikih ibadah. Secara bahasa, fikih dapat diartikan al-ilm, artinya ilmu, dan al-fam, artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukhalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukhalaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seorang dianggap mukhalaf setidaknya ada dua ukuran. Pertama, akil, maksudnya berakal. Cirinya adalah seseorang yang dapat membedakan antara baik dan buruk dan antara benar dan salah. Kedua, balik. Maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah mimpi basah, sedangkan perempuan sudah haid. Sementara itu, ibadah secara bahasa ada 3 makna. Pertama, taat, kedua, tunduk, ketiga, hina, dan pengabdian. Jadi, ibadah itu merupakan ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syariat. Pengertian lain yang mirip dengan fikih adalah syariat. Secara bahasa, syariat artinya jalan atau thariqah. Secara istilah adalah segala bentuk hukum, baik perintah dan larangan yang terdapat dalam Islam, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, secara praktis antara fikih dan syariat tidak jauh berbeda. Perbedaannya fikih jauh lebih teorik, sementara syariat lebih praktis. Tujuan diciptakannya syariat di dalam Islam adalah untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara kehormatan, memelihara lingkungan. Dasar fikih ibadah. Dasar ilmu fikih ibadah adalah yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Muqbalah. Sunnah Al-Muqbalah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis, Sunnah Al-Muqbalah dibagi menjadi 2, hadis sahih dan hadis hasan. Hal ini disadarkan pada bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku meninggalkan untukmu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yakni kitab Al-Quran dan sunnah Nabi." Prinsip ibadah. Niat lillahi ta'ala, ikhlas, tidak menggunakan perantara atau wasilah, dilakukan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah, seimbang antara dunia dan akhirat, tidak berlebih-lebihan, mudah atau bukan merendahkan, dan meringankan bukan mempersulit. Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Ibadah yang diterima harus didasarkan pada ketauhidan, keikhlasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Sumber syariat Islam yang utama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah dalil pertama dan utama dalam perujukan dan penetapan hukum Islam. Al-Quran adalah pokok agama, dasar akidah, sumber syariat, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dasar hukum pelaksanaan ibadah yang utama tentu saja Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa surat yang mengatur tentang ibadah.
Antara lain ada surat Al-Fatihah ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hanya kepada Engkaulah kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan." Lalu ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Lalu ada dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun." Lalu ada as-sunnah sebagai dasar hukum kedua. Dasar hukum kedua adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-sunnah atau al-hadis. As-sunnah secara harfiah merupakan kosakata kuno yang telah dikenal dengan bahasa Arab, bermakna jalan yang menjadi kebiasaan, baik atau buruk. Sedangkan as-sunnah menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang timbul dari Nabi SAW selain Al-Quran yang mencangkup perbuatan, perkataan, dan ketetapan atau persetujuan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum syariat. Hadis-hadis yang memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah adalah: pertama, ada hadis Ibnu Mas'ud sebagai artinya, barang siapa mati dalam keadaan menyeru, berdoa atau beribadah kepada selain Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kedua, dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda sebagai artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan ia mengingkati semua penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haramlah harta dan darahnya serta perhitungannya nanti pada Allah Azza wa Jalla semata. Dasar hukum semua bentuk ibadah kepada Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, karena semua sahabat dan para pengikutnya, para ulama dan semua umat muslim sepakat bahwa ibadah yang berhubungan secara langsung dengan Allah harus didasarkan kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada bentuk ibadah yang didasarkan pada dalil akal, karena akal cenderung subjektif dan dipengaruhi hawa nafsu, kecuali dalam ibadah yang bersifat substantif yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ibadah bukan semata-mata menggugurkan kewajiban, melainkan suatu sistem bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan semua makhluk, bumi dan langit serta segala isinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.